Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Logika dan Penalaran Hukum, Ilmu Hukum kelas 6A akan mempresentasikan tentang materi penyelesaian terhadap inharmonisasi hukum. Materi ini adalah bahan kajian penyelesaian terhadap inharmonisasi hukum diawali dengan memahami aspek-aspek penalaran hukum yang fundamental dan bersifat general, seperti adanya interpretasi hukum, penemuan hukum, kesesatan dalam penalaran hukum. Dengan adanya materi ini diharapkan mampu mewujudkan capaian pembelajaran yang telah ditentukan bahwa mahasiswa secara bertanggung jawab, jujur, dan demokratis mampu memecahkan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan inharmonisasi hukum. Dan yang pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang interpretasi hukum. Interpretasi hukum adalah istilah lain dari penafsiran hukum, adalah upaya yang pada dasarnya menerangkan, menjelaskan, menegaskan, baik dalam arti memperluas maupun membatasi atau mempersempit pengertian hukum yang ada dalam rangka penggunaan untuk memecahkan masalah atau persoalan yang sedang dihadapi. Jadi yang dimaksud dalam interpretasi hukum ini adalah istilah lain dari penafsiran hukum. Jadi dalam kita menafsirkan sebuah hukum, kita harus menerangkan, menjelaskan, dan menegaskan dengan baik arti hukum itu sendiri. Ya, terima kasih Saudara Alif. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan macam-macam interpretasi hukum. Tadi sudah dijelaskan pengertian daripada interpretasi hukum itu sendiri. Nah, sekarang ialah macam-macamnya daripada interpretasi hukum yang terdiri dari 7 macam. Yang pertama ialah penafsiran autentik atau penafsiran resmi. Jadi penafsiran autentik ini ialah suatu penafsiran hukum yang secara resmi terhadap maksud dari ketentuan suatu peraturan atau hukum itu dibentuk. Jadi contoh, penafsiran yang pasti terdapat arti kata-kata itu sebagaimana yang diberikan oleh pembentuk undang-undang. Jadi penafsiran otentiknya itu kita melihat kembali di undang-undang itu seperti apa. Jika di undang-undang dikatakan demikian, maka hal tersebut dapat dikatakan ditafsirkan secara otentik. Nah, kedua ialah penafsiran gramatikal, yaitu suatu penafsiran hukum yang didasarkan pada maksud pengertian perkata-perkataan yang tersusun dalam ketentuan suatu peraturan hukum dengan catatan bahwa pengertian ialah maksud perkataan yang lazim bagi umum dipakai sebagai jawabannya. Jadi penafsiran gramatikal ini adalah penafsiran dari kata-kata. Contoh ialah kata menggelapkan itu sama aja artinya kan menghilangkan. Meninggalkan artinya menelantarkan. Dalam implementasi dapat dipakai salah satu arti dari kata tersebut. Jadi jika terdapat kata-kata menggelapkan itu juga bisa dapat diartikan sebagai menghilangkan. Terus ketiga ialah penafsiran sistematis. Penafsiran sistematis ialah penafsiran hukum yang didasarkan atas sistematika pengaturan hukum dalam hubungan antar pasal atau ayat dari peraturan hukum itu sendiri dalam mengatur masalah yang masing-masing. Jadi penafsiran sistematis adalah adanya kaitan antara satu permasalahan, contohnya antar pasal dengan pasal yang lainnya tidak harus sama dalam satu undang-undang, tapi juga bisa dikaitkan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang lainnya. Contoh, jadi kalau misalnya hendak kita mengetahui tentang sifat pengakuan anak yang lahir di luar perkawinan oleh orang tuanya, tidak cukup hanya melihat ketentuan yang ada dalam BW atau KUH Perdata, tapi juga harus dihubungkan dengan pasal 278 KUH Pidana. Nah, ini ada sistematika keterkaitan antara Burgerlijk Wetboek dan KUH Pidana. Nah, lanjut untuk penjelasan interpretasi hukum yang selanjutnya dijelaskan oleh Muharrir Hidayat. Oke, selanjutnya kita masuk kepada penafsiran yang keempat, yaitu penafsiran sosiologis. Nah, penafsiran hukum ini
yang didasarkan atas situasi dan kondisi yang dihadapi dengan tujuan untuk sedapat mungkin berusaha untuk menyelaraskan peraturan-peraturan hukum yang sudah ada dengan bidang pengaturannya. Berikut segala masalah dan persoalan yang berkaitan di dalamnya, yang pada dasarnya merupakan masalah baru bagi penerapan peraturan hukum yang bersangkutan. Jadi, penafsiran sosiologis ini adalah pada intinya ditafsirkan penafsiran yang lahir dari masyarakat itu sendiri, yang mana mengingat maksud dan tujuan undang-undang itu. Hal ini penting untuk kebutuhan masyarakat menurut masa dan tempat, sedangkan bunyi undang-undang kaku dan tidak berubah menurut masa, sedangkan bunyi undang-undang sama saja tidak berubah. Nah, contohnya di sini, di daerah suku Dayak di Kalimantan, tanah dianggap seperti ibu yang dapat dimiliki oleh setiap orang dan harus dijaga, dirawat, layaknya menjaga, merawat seseorang ibu. Dalam hal ini, hakim harus menserasikan pandangan sosial kemasyarakatannya dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria. Lalu kita masuk kepada penafsiran hukum nomor 5, yakni penafsiran historis. Nah, penafsiran historis ini yaitu penafsiran yang dilakukan terhadap isi dan maksud suatu ketentuan hukum yang didasarkan pada jalannya sejarah yang mempengaruhi pembentukan hukum tersebut. Nah, penafsiran hukum melalui historis ini bisa diartikan sebagai sebelum kita penafsiran hukum itu dibuat bagaimana, seharusnya kita mengetahui sejarah untuk memahami maksud dan tujuan pembuatan undang-undang tersebut. Nah, contohnya di sini penerapan interpretasi historis jika ingin mengerti makna Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya dapat dimengerti dengan meneliti sejarah tentang emansipasi wanita. Nah, lanjut kepada Saudara. Iya, macam-macam interpretasi hukum yang selanjutnya itu, yang keenam itu ada penafsiran ekstensif. Pengertiannya itu, penafsiran ekstensif itu adalah suatu penafsiran hukum yang bersifat memperluas pengertian suatu ketentuan hukum dengan maksud diperluas. Jadi pada intinya penafsiran ekstensif ini arti dari kata hukum itu diperluas. Jadi hal yang tadinya tidak termasuk dalam ketentuan hukum menjadi masuk gitu. Dapat dicakup oleh ketentuan hukum yang diperluas itu. Contohnya misalnya listrik. Listrik itu kan sama juga kayak benda ya. Jadi menyambung atau menyadap aliran listrik dapat dikenain juga pasal 362 yang jurisprudensinya itu memperluas pengertian unsur barang benda di dalam pasal 362 KUHP tersebut. Selanjutnya, interpretasi hukum yang ketujuh itu ada penafsiran restriktif. Penafsiran restriktif itu pada dasarnya merupakan lawan atau kebalikan dari penafsiran ekstensif. Nah, kan kalau penafsiran ekstensif itu tadi artinya itu dia memperluas kata yang ada ya. Tapi kalau restriktif ini justru sebaliknya. Dia ini membatasi pengertian suatu ketentuan hukum yang ada di dalam undang-undang itu. Contohnya kayak kerugian. Misalnya di dalam hukum itu jelasin kerugian material. Berarti ya cuma kerugian material aja. Tidak termasuk misalnya kerugian imaterialnya. Jadi pada intinya penafsiran restriktif ini dia membatasi ketentuan hukum itu. Selanjutnya ada slide berikutnya yang akan dijelaskan oleh Tandi Yusuf. Nah, setelah semua itu masuk kepada dalam penemuan hukum. Nah, di penemuan hukum ini ada terjadi proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas hukum yang lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum konkret. Gitu. Nah, selanjutnya penemuan hukum ini juga terutama dilakukan oleh hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara. Penemuan hukum oleh hakim ini dianggap yang mempunyai wibawa.
Selanjutnya, penemuan hukum ini sebagai sebuah reaksi terhadap situasi problematika yang dipaparkan orang dalam peristilahan hukum, gitu, berkenan dengan pertanyaan-pertanyaan hukum, konflik-konflik hukum atau sengketa-sengketa hukum, dan diarahkan pada pemberian jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tentang hukum dan hal pencarian penyelesaian terhadap sengketa-sengketa konkret terkait padanya, antara lain yaitu diwujudkan pertanyaan-pertanyaan tentang penjelasan atau penafsiran dan penerapan aturan-aturan hukum, dan pertanyaan-pertanyaan tentang makna dari fakta-fakta yang terhadapnya hukum harus diterapkan. Selanjutnya, ganti slide dong. Nah, ini siapa? Adnan. Adnan sisanya. Adnan belum nggak? Sampai terakhir berarti kan Adnan? Iya. Slide selanjutnya akan Langsung aja, Dinan. Langsung Dinan. Iya, baik. Nah, setelah kita belajar bagaimana pelaksanaan hukum yang baik, berarti kita belajar juga kesesatan atau cara berpikir ya, atau cara menalar yang salah, ya, seperti itu. Nah, jadi kesesatan itu terjadi apabila argumen yang dibawakannya itu tidak masuk akal, gitu. Tidak sesuai dengan struktur-struktur logika yang ada, kayak gitu kan. Oleh karena itu, premis maupun konklusinya itu tidak tepat, gitu. Nah, kemudian kita akan belajar bentuk-bentuk antara lain ya. Sebenarnya banyak lebih dari ini, cuman kita contohkan 5 model kesesatan berpikir atau logika fallacy yang kita kenal dalam masyarakat. Ada argumentum ad ignorum dan sebagainya. Next slide. Dan host. Ya. Udah. Oke, yang pertama adalah argumentum ignorantium, itu. Jadi argumen itu tidak dapat dibuktikan secara benar atau tidak dapat dibuktikan kesalahannya. Jadi kalau misalnya dalam hukum itu kan dalam pasal 1865 BW dibilang bahwa siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan. Sebagai contoh misalnya ada pihak A, pemohon ingin dia mendalilkan, mengklaim bahwa dirinya adalah pemilik rumah itu, maka dia harus membuktikan kebenaran argumennya kalau dia itu pemilik rumah itu. Atau sebaliknya, ketika misalnya pemohon ini ingin membuktikan kalau misalnya rumah itu bukan miliknya, maka dia harus dapat membuktikan ketidakpemilikan si A tersebut, kayak gitu. Intinya ini kesesatan apabila nggak bisa dipertanggungjawabkan pembuktinya, gitu. Yang kedua adalah argumentum ad verendum. Jadi ini mungkin sederhananya adalah argumen yang mendasarkan pada otoritas atau misalnya keahlian seseorang. Kayak misalnya contoh, misalnya virus ini berbahaya karena dokter A mengatakan demikian, gitu. Sebenarnya kita nggak tahu sebetulnya apa yang terkandung dalam virus ini, tapi kita hanya bertumpu pada perkataan seseorang. Ini kan tidak tepat, gitu. Ini tidak mengincar argumennya. Nah, sebagai contoh kalau misalnya dalam hukum mungkin saja misalnya dibilang kalau buktinya itu adalah perkataan misalnya ketua DPR. Padahal yang kita butuhkan adalah misalnya data-data statistik, data-data draft DPR dan sebagainya. Tapi yang dibilang adalah cuma perkataan terkenal dari ketua DPR. Itu kan nggak tepat makanya. Makanya argumen itu nggak valid lah. Nah, kemudian adalah argumentum ad hominem. Nah, ini yang sering kita temukan dalam masyarakat, yaitu ketika kita berargumen, yang ditanggapi itu bukan argumennya, tapi orangnya. Nah, sebagai contoh misalnya ketika misalnya ada anak kecil gitu bilang suatu kebenaran, tapi diindahkan atau diseremehkan. Karena apa? Karena dia ada seorang anak kecil. Jadi, orang itu tidak melihat
apa isinya, tapi siapa orangnya, maka itu dianggap sesat. Nah, kalau dalam hukum misalnya ada mungkin para pihak yang mendiskreditkan seorang saksi, mungkin kan dia jadi para pihak itu tidak mendengarkan apa isi saksinya, tapi dia justru menyerang posisi saksinya, apakah saksinya itu relevan atau tidak dan sebagainya. Makanya argumen yang seperti itu dibilang sesat gitu, karena tidak mengindahkan argumen yang aslinya, justru menyerang orangnya. Ini sering yang kita temukan. Kemudian selanjutnya next slide. Nah, yang selanjutnya adalah argumentum et miscondiam. Oke, kita lihat. Ini apa nih? Oh iya. Jadi argumen ini itu sebetulnya tidak menanggapi argumen lawan, tapi ini hanya bertujuan atau didasarkan pada rasa belas kasihan. Nah, sebagai contoh kalau misal dalam bidang hukum, kayak misalnya terdakwa ini diungkapkanlah kalau misalnya dia melakukan pencurian ini untuk misalnya untuk makan anaknya dan sebagainya. Sebetulnya argumen ini itu tidak berusaha untuk menghilangkan jeratan dari hukuman gitu, tapi dia cuma pengen ada kasihan dari hakim kalau misalnya dia mencuri ini karena ada faktor ekonomi dan sebagainya. Makanya bisa dibilang sesat gitu, karena dia tidak tidak menolak kalau dia itu akan dihukum, tapi dia cuma ingin diberi rasa kasihan kayak gitu. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah argumentum et baculum gitu. Nah, ini adalah argumen yang dikatakan benar ketika ini dipaksakan. Nah, sebagai contoh misalnya pandangan politik, misalnya rezim A misalnya bilangnya harus ada misalnya A, B, dan C. Dan kalau misalnya tidak setuju, maka dia akan menjadi tahanan politik dan sebagainya. Nah, itu maksudnya jadi suatu itu dianggap benar karena dia dipaksa kayak gitu. Ya, ini banyak contohnya di bidang-bidang politik kayak gitu. Sekian dari saya. Baik, sekian pemaparan kami dari kelompok 6. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya. Dan jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.